Silakan. Gimana? Ya, Ya. itu menurut pemahaman saya, Bang. Karena ya maaf ya ke teman-teman yang di bawah juga. Ini memang harus kita punya pilihan itu. Ya, memang menurut saya saat ini yang saya berpikir sejak saya awal masuk jadi Kristen bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Walaupun Abang bilang tidak ada dalilnya, ya itu salah satu tadi dalil saya itu. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dia berani menyikapi diri bahwa sayalah jalan dan hidup Iya. kebenaran itu. Cuma Kami pemahaman Islam Abang bilang mengaku itu. ibaratnya transportasi, maksudnya menuju ke sana kita ya naik motor atau naik ini menurut Abang ya. Tapi pemahaman saya bahwa itu benar-benar memang kalau kita menjalani semua apa yang dituliskan dan diajarkan oleh Yesus itu sendiri sejak dia ke dunia, mungkin saja kita bisa bersama dengan dia di surga nanti. Bagaimana mau bersama, Bang? Anda disuruh nyembah Elohim, Anda malah nyembah Yesus. Gimana caranya bersama? Bang, itu kuasa Tuhan sendiri, Bang. Itu sebenarnya itu ada pengajaran di menjelma sebagai manusia itu Yesus itu. Karena kuasanya itu tak kita sebagai manusia belum mampu melihat apa yang dia lakukan itu rencananya itu kita nggak tahu. Kita kan manusia biasa. Nah, cuma kita belajar Yesus menjelaskan ajarannya, semua mukjizat yang dilakukan bukti kalau dia rasul. Semua ucapan yang dia ucapkan bukti kalau dia rasul. Tidak ada bukti ketuhanan. Kenapa disembah? Nah, bukti ketuhanannya, Bang, itu kuasa-kuasa itu. Karena dari dia itu, lewat dia itu kuasanya. Kita nggak bisa. Loh, Yesus mengatakan itu bukan bukti ketuhanan. Yesus mengatakan itu bukti kerasulan. Yohanes 5 nomor 36. Gimana Anda merubahnya jadi bukti ketuhanan? Ya, menurut Kenapa pemahaman bisa, saya, Yes? Bang. Ya, mohon maaf nih kalau misalnya ini pemahaman menurut saya sebagai sebagai orang beriman sebagai orang Kristen begitu, Pak, Bang. Terserah apapun pandangan saudara-saudara, itu hak saudara berbicara. Tetapi saat ini aku tetap teguh bahwa itu Tuhan Yesus itu bahwa Tuhan dia nggak ada Allah lain. Silakan aja. Iya. Silakan aja, tidak masalah. Itu nggak ada paksaan. Tapi bagi orang berakal sehat, Yesus itu masalahnya menyembah Tuhan. Oke bang. Cuma masalahnya kalau aku masuk rumah Abang ini ya kadang-kadang aku ada sesuatu yang menggerakkan hatiku untuk naik berbicara langsung ini. Terima kasih banyak juga sama Abang udah kita bisa bicara ini, Bang. Itu tadi apapun tanggapan saya akui si Abang ini ada berilmu ya dari saya ya. Tetapi cuma satu hal yang saya sampaikan ke Abang. Ya, jangan salah arah, Bang. Itu sebenarnya pengetahuan Abang itu dipakai oleh Tuhan sebenarnya kalau misalnya benar-benar percaya sama Tuhan Yesus. Cuma itu ya pesan saya ke Abang. Oke, thank you. Makasih. Oke, Bang ya. Oke. Saya turun Bang ya. Yuk. Siap. Oke, makasih. Jadi teman-teman sekalian, ya ginilah finalnya. Teman-teman kita Kristen itu hanya endingnya doktrin, endingnya dogma, cocokologi, iman buta. Itu mau gimana? Orang Yesus tidak pernah mengajarkan apa yang mereka imani hari ini. Jadi memang berat, sulit bagi mereka untuk menjelaskan kepada kita. Akan tetapi mereka akan menuding kita yang tidak paham. Kita yang ngerti dalil, mereka yang tidak ngerti dalil, hanya imani saja. Mereka merasa lebih mengerti gitu. Saya lagi yang dikatakan jangan sampai salah jalan. Ya Allah ya Karim. Dengan Anda menuhankan Yesus, itu sudah jalan yang salah. Karena Yesus mengajarkan sebagai imam, dia mempraktekkan menyembahnya kepada Elohim. Itu kawan. Halo, semangat siang. Contoh yang Yesus tunjukkan
sebagai imam, katanya dia imam selama-lamanya, disebut Melkisedek. Kan gitu. Lah kenapa malah dituhankan? Oke lah, terlanjur Anda menuhankan. Upahnya apa? Mana dalil upahnya? Akulah jalan, akulah keselamatan. Loh, nggak nyambung.